Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun saudara sedang menonton video ini. Kiranya kasih Tuhan dan berkat-Nya senantiasa melimpahi kehidupan saudara-saudara bersama orang-orang yang saudara cintai. Pada video ini saya akan berbagi tentang apa yang merupakan rahasia kehidupan orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Mengapa rahasia ini perlu diketahui oleh banyak orang, termasuk saudara? Karena Tuhan sendiri yang telah memerintahkan kepada semua murid-Nya untuk memberitakan, menyampaikan amanat agungnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Matius 28 ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus saat ini harus diberitakan kepada semua orang, dari semua bangsa, kelompok suku, dan semua kelompok budaya, agar mereka menjadi murid Kristus dan sekaligus miliknya. Karena itu, saya berharap saudara-saudara menonton video tentang jembatan keselamatan ini dari awal sampai akhir. Selamat menonton. Saya akan mulai dari bagaimana awal mula bumi ini diciptakan, bahwa Tuhan menciptakan Taman Eden dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Kejadian 1 ayat 25 mengatakan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi, di mana ini semua diciptakan sesudah bumi ada. Dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Selanjutnya, ketika Tuhan melihat segala sesuatunya baik, maka Allah menjadikan juga manusia, Adam dan juga Hawa. Untuk pertama kalinya manusia ada di bumi. Kedua manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk memelihara taman dan boleh makan semua jenis makanan yang dihasilkan oleh taman itu, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Tuhan berfirman, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Apakah manusia mentaati apa yang Tuhan perintahkan tersebut? Pada awalnya mereka pasti mentaati, tetapi ternyata ketaatan tersebut tidak bisa bertahan karena ada godaan dari si jahat, yaitu iblis yang menyamar dalam bentuk seekor ular, menggoda perempuan itu sehingga melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Seperti di Kejadian 3 ayat 4 ayat sampai 6 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, itulah awal dari semua kekacauan, karena
ketidaktaatan manusia terhadap apa yang sudah Tuhan perintahkan. Dan selanjutnya manusia terus-menerus melahirkan ketidaktaatan atau dosa sampai hari ini. Ketika Tuhan melihat ketidaktaatan dan dosa yang menjadi akibatnya, maka Tuhan berfirman kepada perempuan tersebut, demikian, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Juga kepada manusia itu, yaitu Adam, Tuhan berfirman demikian, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu tertulis di dalam Kejadian 3 ayat 16 dan 17. Oleh ketidaktaatan kedua orang tersebut, akhirnya mereka diusir dari Taman Eden. Tuhan berfirman demikian. Dari Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sesudah itu manusia akhirnya terpisah dari Allah. Ada bumi dan ada surga. Bumi yang berdosa dihuni oleh manusia yang telah dikutuk oleh Tuhan, dipenuhi dengan hal-hal buruk dari dulu sampai hari ini. Mulai dari banyak penyakit yang dialami manusia, peperangan, manusia dari awal saling membunuh satu dengan yang lain, bencana yang muncul di bumi, dan juga duka cita yang itu terus mewarnai kehidupan manusia dan berakhir juga dengan kematian. Karena memang Tuhan berfirman bahwa upah dari dosa adalah maut. Dan maut itu adalah kematian yang tak terhindarkan. Di Kejadian 3 ayat 24 dikatakan ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ini gambaran bagaimana manusia sudah tidak mungkin lagi kembali ke surga atau kembali ke Taman Eden karena terpisah oleh jurang. Keterpisahan manusia dari Allah melahirkan kutukan yang beraneka macam di bumi, dan kutukan yang paling besar dirasakan akibatnya oleh manusia adalah kutukan maut. Karena Tuhan sendiri melalui Rasul Paulus berfirman demikian, sebab upah dosa ialah maut. Karena itu manusia tidak mungkin lagi dapat menikmati kehidupan surgawi karena terkutuk adanya maut. Manusia akhirnya menyadari bahwa mereka mengalami berbagai penderitaan di bumi ini, dan itu semua menyadarkan mereka untuk rindu kepada Tuhan pencipta mereka. Maka mereka berusaha dengan upaya yang mereka lakukan. Mereka mengumpulkan kekayaan untuk bisa dalam tanda petik membeli surga yang mereka cari. Tuhan bukanlah pribadi yang butuh kekayaan, karena isi surga adalah kemuliaan yang tak ternilai dibandingkan dengan bumi yang hanya berupa ciptaan yang sementara. Usaha manusia menggunakan kekayaannya untuk menjembatani mereka ke surga, apakah berhasil? Di mata Tuhan
itu sia-sia. Manusia memakai cara lain dengan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari atau agama yang mereka ikuti. Dan di mata Tuhan pun pengetahuan serta agama tersebut ternyata juga tidak memberikan jalan buat manusia. Cara yang lain lagi manusia terus lakukan. Mereka melakukan amal kebajikan kepada orang-orang yang perlu ditolong. Tetapi kebajikan itu justru melahirkan dosa baru bagi manusia, yaitu kesombongan, dan Tuhan juga tidak berkenan atas hal tersebut. Jadi sia-sia. Karena Tuhan tahu akan keterbatasan manusia, maka oleh belas kasihannya Tuhan menyediakan sendiri jembatan atau jalan bagi manusia untuk kembali kepada dirinya di sorga. Apakah jembatan tersebut datangnya dari manusia? Bukan. Jembatan tersebut datangnya dari Allah sendiri yang datang ke bumi dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib supaya setiap orang yang mempercayai Tuhan Yesus dapat melewati jembatan keselamatan ini. Jadi inisiatif keselamatan bukan datang dari manusia, tetapi dari Tuhan Yesus. Inilah kebenaran yang sejati. Jadi bagaimana saudara? Apakah saudara meyakini hal tersebut? Firman Tuhan sendiri berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perkataan ini yang menulis adalah Rasul Petrus sendiri, murid Yesus yang selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Dia dan hidup mengenal Tuhan Yesus. Di bagian lain juga dikatakan bahwa Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dua ayat ini sudah menjadi bukti bahwa manusia untuk bisa datang kembali kepada Tuhan di surga hanya melalui jembatan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan sendiri yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dari ayat ini akhirnya kita semua tahu bahwa keselamatan umat manusia dimanapun itu hanya bisa dilakukan karena kasih karunia Tuhan sendiri. Tidak ada usaha apapun yang bisa manusia lakukan untuk keselamatan dirinya. Jadi tantangan buat saudara semua, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi atau masih tetap bertahan pada upaya-upaya yang manusia bisa lakukan seperti yang tadi saya sampaikan, baik melalui kekayaan, ilmu pengetahuan, agama, atau kebajikan. Jika saudara mau menerima Tuhan Yesus, maka saya akan membantu saudara untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saudara dan Roh Kudus berdiam di dalam hati saudara, karena tanpa Yesus saudara tetap ada di dalam maut. Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi
pilihan ada pada diri saudara. Mau menerima Yesus atau tetap akan memakai cara yang sia-sia di mata Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus saat ini berdiri di depan pintu hati saudara. Dan Tuhan berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Wahyu 3 ayat 20. Apakah saudara mau membuka pintu hati saudara untuk Tuhan Yesus? Jika saudara menerima Yesus, saya akan mengajak saudara untuk berdoa. Tirukan doa saya dengan bersuara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kedatangan Tuhan ke bumi ini guna menyelamatkan semua manusia ciptaan-Mu yang telah berdosa. Saya hari ini sebutkan nama saudara. Menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi saya, dan saya yakin ketika saya percaya kepada Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidup saya. Mari ya Tuhan, Engkau hadir di dalam hati saya dan jadikan saya ini milik-Mu mulai dari hari ini, esok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Amin. Nah, saudara, Tuhan Yesus sudah mau menerima undangan saudara dan berdiam di dalam hati saudara. Tetaplah berpegang pada keyakinan tersebut dan jangan kembali kepada kepercayaan yang lama. Setelah saudara menerima Tuhan Yesus, saudara harus yakin betul bahwa Yesus datang ke bumi itu sebagai wujud begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus tersebut, agar setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara-saudara semua yang hari ini telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saudara, untuk selanjutnya kehidupan saudara harus bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Yesus. Dan bagaimana proses tersebut bisa terjadi, saya akan mengajak dan membimbing saudara bagaimana strategi menghadapi juga tantangan menjadi pengikut Kristus dan proses pertumbuhan sampai saudara mampu berbuah baik secara karakter maupun secara jiwa. Demikian video yang bisa saya berikan, bisa saya sampaikan. Semoga video ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan tunggu video-video saya selanjutnya, karena video berikutnya juga akan menolong saudara untuk semakin mengenal siapa pribadi Tuhan Yesus yang sudah saudara percaya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.